Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang kekerasan terhadap anak. Mencegah, melindungi, dan menangani dan memulihkan. Ayahanda dan bunda, setiap anak berhak hidup tanpa kekerasan. Tidak ada kekerasan terhadap anak yang dapat dibenarkan, baik dilakukan atas nama disiplin, tradisi, pendidikan, rasa malu keluarga, maupun kepentingan lembaga. Kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, perundungan, penghukuman yang merendahkan, perdagangan orang, perkawinan anak, atau kekerasan di ruang digital. Kekerasan dapat terjadi di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, lembaga pengasuhan, tempat kerja, tempat ibadah, perjalanan, fasilitas olahraga, dan platform daring. Seringkali kekerasan tidak terlihat. Anak mungkin tidak memiliki kata-kata untuk menceritakan pengalamannya. Ia mungkin takut tidak dipercaya. Ia mungkin takut disalahkan. Ia mungkin takut diancam, atau ia mungkin takut kehilangan orang yang disayanginya. Perubahan perilaku, ketakutan yang tidak biasa, penurunan prestasi, gangguan tidur, luka yang tidak jelas, menarik diri, atau perilaku agresif dapat menjadi tanda bahwa anak membutuhkan perhatian. Namun, tanda-tanda tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh tanpa penanganan profesional. Pencegahan harus dimulai sebelum kekerasan terjadi. Keluarga perlu memahami pengasuhan tanpa kekerasan. Disiplin seharusnya membantu anak belajar, bukan membuat anak takut atau merasa tidak berharga. Aturan perlu jelas, konsisten, sesuai usia, dan dijelaskan. Ketika anak melakukan kesalahan, orang dewasa dapat membimbing, memberikan konsekuensi yang masuk akal, serta membantu anak memperbaiki tindakannya tanpa memukul, mengancam, mempermalukan, atau membanding-bandingkan. Sekolah perlu memiliki kebijakan perlindungan anak yang nyata, bukan hanya slogan. Guru dan tenaga kependidikan harus mengetahui cara mencegah perundungan, menangani laporan, menjaga kerahasiaan, dan merujuk anak ke layanan yang tepat. Anak perlu mengetahui siapa orang dewasa yang dapat dipercaya dan bagaimana meminta pertolongan. Organisasi, komunitas, lembaga keagamaan, kegiatan olahraga, dan penyelenggara acara anak perlu melakukan pemeriksaan serta pengelolaan risiko. Ruang tertutup, perjalanan, penginapan, pengambilan foto, komunikasi pribadi, dan penggunaan media sosial harus memiliki aturan yang melindungi anak. Perlindungan anak adalah bagian dari tata kelola organisasi. Bagaimana dengan di ruang digital? Di ruang digital, kekerasan dapat berupa perundungan, ancaman, pemerasan seksual, penyebaran konten intim, pendekatan manipulatif, eksploitasi, atau paparan materi berbahaya. Anak perlu dibekali pengetahuan tentang privasi, persetujuan, pelaporan, pemblokiran, penyimpanan bukti secara aman, dan meminta bantuan. Tanggung jawab tidak boleh hanya dibebankan kepada anak. Platform digital dan penyedia layanan harus merancang sistem yang aman bagi anak. Ketika anak mengungkapkan kekerasan,
Respon pertama sangat menentukan. Dengarkan dengan tenang. Percayai bahwa anak sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang penting. Jangan menyalahkan. Jangan menginterogasi secara berulang. Jangan menjanjikan kerahasiaan mutlak apabila keselamatan anak memerlukan pelaporan. Sampaikan bahwa kekerasan bukan kesalahannya dan bahwa orang dewasa akan membantu menjaga keselamatan. Keselamatan anak harus segera dinilai. Apabila terdapat bahaya langsung, anak perlu dipisahkan dari sumber ancaman dan dibawa ke layanan yang tepat. Penanganan memerlukan kerjasama antara layanan kesehatan, sosial, psikologis, hukum, pendidikan, dan keluarga yang aman. Koordinasi harus mengurangi beban anak, bukan membuatnya mengulang cerita berkali-kali. Identitas korban harus dilindungi. Penyebaran nama, wajah, alamat, sekolah, atau rincian peristiwa dapat memperparah trauma dan menimbulkan stigma. Media dan pengguna media sosial harus menahan diri. Kepentingan publik tidak membenarkan pengungkapan identitas anak. Pemulihan tidak selesai ketika proses hukum berakhir. Anak mungkin membutuhkan dukungan jangka panjang untuk kembali merasa aman, membangun kepercayaan, melanjutkan pendidikan, memulihkan hubungan sosial, dan mengembangkan harapan. Keluarga juga dapat membutuhkan pendampingan agar mampu mendukung anak tanpa menyalahkan atau menekan. Anak yang melakukan kekerasan terhadap anak lain juga perlu ditangani secara serius dan berorientasi pada perubahan perilaku. Keselamatan korban tetap utama, tetapi respon tidak boleh berhenti pada penghukuman. Kita perlu memahami faktor yang memengaruhi perilaku, membangun tanggung jawab, mencegah pengulangan, dan menyediakan intervensi yang sesuai usia. Pencegahan kekerasan adalah tanggung jawab semua pihak. Kita tidak boleh menunggu bukti sempurna untuk menunjukkan kepedulian. Tetapi kita juga harus menghindari penyebaran tuduhan dan identitas yang merugikan. Gunakan mekanisme yang benar. Libatkan tenaga profesional dan selalu utamakan keselamatan serta martabat anak. Lingkungan yang aman dibangun ketika orang dewasa bersedia belajar. Organisasi mempunyai aturan yang kuat, laporan ditanggapi dengan serius, pelaku diminta pertanggungjawaban, dan korban memperoleh pemulihan. Setiap anak berhak tumbuh tanpa rasa takut. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.